Penggusuran kawasan prostitusi di Kalijodo berawal dari kecelakaan maut yang merenggut nyawa 4 orang di Jalan Dan Mogot, kilometer 15 Jakarta Barat pada Senin 8 Februari 2016, tepat pada Tahun Baru Imlek. Krisnamurti saat itu jadi Kapolsek Penjaringan, pernah mendatangi Kalijodo untuk meredakan kerusuhan antar geng. Saat itu ia mengaku diancam oleh sosok bernama Bedul dengan pistol. Kalijodo. Sebelum jadi ruang publik, kawasan ini dikenal sebagai lokalisasi di Jakarta. Awal tahun 2016 lalu, ratusan warung remang-remang dirobohkan rata dengan tanah. Penggusuran tersebut adalah awal yang baru. Namun bagi mereka yang terdampak, pasti menyisakan luka, kehilangan dan juga perjuangan panjang untuk memulai kembali hidup di tempat yang baru. Bagaimana cerita penggusuran kawasan Kalijodo tersebut? Yuk, kita flashback. Senin dini hari 29 Februari 2016, kawasan Kalijodo Penjaringan Jakarta Utara terasa berbeda dari hari-hari biasanya. Waktu itu aparat dan TNI berjaga-jaga di kawasan yang dikenal sebagai pusat kegiatan prostitusi. Tidak hanya itu, juga tempat peredaran miras bahkan narkoba. Sebelum subuh, sejumlah alat berat juga sudah disiagakan di sana. Dan hari itu, ratusan bangunan di Kalijodo akan dibongkar. Pada saat penggusuran dimulai, tidak ada perlawanan seperti yang dikhawatirkan beberapa hari sebelumnya. Yang ada tinggal sedikit warga yang bertahan, tidak mau digusur. Tapi sebagian besar warga, mereka telah pindah. Mereka menyerah setelah Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, mengultimatum warga Kalijodo untuk membongkar sendiri bangunan mereka atau akan dibongkar paksa. Sebagian besar warga hanya bisa pasrah meskipun ada di antara mereka yang memiliki sertifikat dan telah bertahun-tahun bertempat tinggal di sana dan beranak pinak di Kalijodo. Warga Kalijodo yang rumahnya digusur ditawarkan tempat tinggal di Rusun Marunda. Walaupun di kemudian hari pemindahan warga Kalijodo ke Rusun Marunda juga tidak lepas dari berbagai permasalahan. Terkait munculnya potensi perlawanan, memang beberapa minggu sebelum penggusuran dilakukan, tokoh Kalijodo Daeng Aziz paling gigih memprotes keputusan Ahok yang akan menggusur Kalijodo. Daeng Aziz pun mendapat dukungan sebagian besar warga Kalijodo. Kenapa? Karena warga ikut terancam jika Kalijodo digusur. Mereka terancam kehilangan tempat tinggal dan juga mata pencaharian sekaligus. Puluhan warga Kalijodo yang dipimpin Daeng Aziz juga sempat mendatangi kantor Komnas HAM. Mereka mengadukan rencana penggusuran oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, Daeng Aziz yang ternyata memiliki sejumlah kafe dan rumah di Kalijodo menolak bangunan miliknya dibongkar. Ia mengaku rutin bayar pajak jutaan rupiah setiap tahun, entah kemana, atas lahan dan bangunan miliknya di kawasan Kalijodo. Tapi klaim Daeng Aziz atas kepemilikan lahan di Kalijodo dibantah oleh Ahok. Ahok bersikukuh, lahan Kalijodo adalah milik negara. Kalijodo sejak kapan dikatakan jalur hijau? Itu udah sejak lama jalur hijau, dibikin itu lama. Itu udah pembersihan sejak tahun 2002, yaitu 2010, balik lagi. Kamu lihat ya petanya. Penggusuran Kalijodo juga ditentang oleh banyak politikus. Sejumlah politisi gencar mengecam kebijakan Ahok pada saat itu dengan berbagai argumentasi. Sekitar seminggu sebelum digusur, Pemprov DKI Jakarta dibantu aparat TNI Polri melakukan operasi besar-besaran menertibkan kawasan Kalijodo. 6.000 personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP DKI Jakarta pada saat itu diterjunkan dalam operasi yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, waktu itu Pak Tito Karnavian. Dalam razia itu, sejumlah senjata tajam disita dari kafe Intan milik Daeng Aziz. Polisi juga menemukan ratusan kotak kontrasepsi, miras, dan juga permainan ketangkasan. Dalam suatu kesempatan, Pak Tito Karnavian pernah berbicara bahwa penggusuran kawasan prostitusi di Kalijodo berawal dari idenya. Pemicunya yakni kecelakaan maut yang merenggut nyawa 4 orang di Jalan Dan Mogot, kilometer 15 Jakarta Barat pada Senin 8 Februari 2016,
tepat pada tahun baru Imlek. Saat itu mobil Fortuner berplat nomor B201 RFD yang dikendarai oleh Ricky Agung Prasetya menabrak sepeda motor hingga menewaskan pengemudi motor Zulkafi dan istrinya. Dua penumpang mobil yang disopiri Ricky, Evi Riani dan juga Tatang juga meninggal dunia. Dari penyelidikan polisi, Ricky, mahasiswa perguruan tinggi swasta tersebut ternyata dalam keadaan pengaruh miras setelah berpesta di Cafe Aldi di kawasan Kalijodo. Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI bereaksi keras. Tidak ada kata toleransi. Pasca kecelakaan maut tersebut, setelah mendapatkan masukan juga dari Polda Metro Jaya, Pemprov DKI Jakarta langsung membereskan kawasan Kalijodo. Sebelum penggusuran kawasan Kalijodo dimulai, Polda Metro Jaya menetapkan Daeng Aziz sebagai tersangka kasus dugaan prostitusi dan juga perdagangan wanita. Hanya berselang sekitar 4 hari, Daeng Aziz kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian listrik. Ia diduga mencuri listrik untuk kafe miliknya di Kalijodo, yakni Cafe Intan. Nama Daeng Aziz disebut sebagai orang kuat di Kalijodo. Ia dan kelompoknya kerap kali terlibat dalam kerusuhan antar geng. Seperti yang ditulis oleh Krishnamurti dalam bukunya Geger Kalijodo. Itu tahun 2002 saat Krishnamurti saat itu jadi Kapolsek Penjaringan pernah mendatangi Kalijodo untuk meredakan kerusuhan antar geng. Saat itu ia mengaku diancam oleh sosok bernama Bedul. Dan tidak main-main, Bedul mengancam Kapolsek Penjaringan saat itu dengan pistol. Nah, belakangan misteri pria bernama Bedul terungkap. Dalam sebuah wawancara, Daeng Aziz mengaku ia mengacungkan pistol karena tidak tahu yang ia hadapi adalah Kapolsek Penjaringan. Karena Krishnamurti tidak memakai seragam polisi. Jika membaca catatan sejarah, kawasan Kalijodo memang sudah dikenal sejak lama. Waktu itu kawasan yang berada di tepi Kale Angke itu dikenal dengan perayaan budaya Tionghoa Pehchun. Khususnya pesta air pada hari ke-100 kalender Imlek. Dalam tradisi tersebut, laki-laki dan perempuan menaiki perahu yang terpisah. Jika mereka saling suka, mereka akan sama-sama melemparkan kue ke pasangannya. Pesta yang jadi ajang cari jodoh tersebut melejitkan nama Kalijodo. Ternyata pesta air juga dimanfaatkan para tauke kaya untuk mendapatkan gundik. Yang pada akhirnya kebiasaan tersebut ternyata memunculkan bisnis prostitusi terselubung. Tradisi kaum Tionghoa itu menginspirasi Remy Silado untuk menulis novel Chow Bao Kan, Hanya Sebuah Dosa. Novel yang kemudian diangkat oleh Nia Dinata ke dalam sebuah film berjudul Chow Bao Kan. Sekitar tahun 1950-an, Kalijodo berubah jadi tempat prostitusi. Menurut sejarawan J.J. Rizal, fenomena itu muncul setelah pusat prostitusi di daerah Senen digusur. Para PSK gusuran dari Senen itulah yang menjadi penjajah seks di kawasan Kalijodo. Mungkin karena para PSK yang digusur itu tidak dibekali dengan keterampilan baru yang pada akhirnya mereka kembali lagi menjalani pekerjaan lama. Ya, tak hanya jadi tempat prostitusi, Kalijodo kemudian juga menjadi tempat perjudian dan peredaran miras. Sudah berulang kali pemerintah berusaha menertibkannya, namun selalu gagal. Penggusuran Kalijodo baru bisa dilakukan secara besar-besaran tahun 2016. Pasca penggusuran, wilayah Kalijodo disulap jadi ruang terbuka hijau RTH dan ruang publik terpadu ramah anak RPetra. Fasilitas baru ini diresmikan tanggal 22 Februari 2017. Nah, pasca digusur, apakah Rusunawa Marunda bisa menyelesaikan persoalan tempat tinggal warga ex Kalijodo? Ternyata tidak. Sekitar 6.000 kepala keluarga yang terkena imbas penggusuran Kalijodo, hanya 200 kakak yang tertampung di Rusun Marunda. Sementara sisanya ada yang pulang kampung, ada yang terpaksa ngontrak rumah-rumah petak tak jauh dari bongkaran Kalijodo. Bahkan mirisnya, beberapa warga harus tinggal di kolong jembatan. Belakangan, warga ex Kalijodo yang tinggal di Rusun Marunda juga menghadapi kesulitan sewa rusun sebesar Rp300.000 per bulan. Memang benar mereka mendapat tempat tinggal, tapi pekerjaan belum tentu. Sebagian besar mereka bahkan menganggur setelah hiburan malam di Kalijodo digusur. Lalu kemana Daeng Aziz? Setelah divonis penjara 10 tahun karena kasus pencurian listrik, Daeng Aziz pulang ke kampung halamannya di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ya, di kampung halamannya Daeng Aziz memang dikenal sebagai orang yang dermawan. Mungkin seperti sosok Robin Hood kali ya, yang suka bagi-bagi hartanya kepada orang yang membutuhkan. Meskipun harta yang dia dapat, ya Anda tahu sendirilah ya, dapat dari mana. Tahun 2018,
Dia sempat maju pileg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, namun gagal. Penutupan kawasan remang-remang Kalijodo bukan sekedar mengubah wajah kota Jakarta, tapi juga tentang lebaran baru bagi warga, terutama mereka yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan tersebut. Selain relokasi, warga juga butuh pendampingan agar mereka bisa hidup mandiri. Meski tidak mudah, setiap perubahan besar selalu membutuhkan keberanian dan juga komitmen dari semua pihak. Itulah tadi cerita Kalijodo yang pernah jadi simbol Red District Jakarta yang kemudian berubah jadi ruang ramah bagi publik. Oke, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah tentang isu-isu apa yang akan kita bahas untuk episode selanjutnya. Saya David Silahoy, sampai jumpa.